Indonesia tengah bersiap mengantisipasi memburuknya situasi pandemi COVID-19. Kebanyakan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat. Waktu berjalan terus-menerus bersama kenangan yang tak terhitung kiranya sudah kita lalui di sini, di tempat ini. Tanpa terasa telah banyak lembaran yang kita lewati. Banyak hal tak terduga datang menyambut kita akan kehidupan baru. Canda tawa kita dulu sudah terbang bagaikan debu. Kisah kita sudah sampai di penghujung. Kepada siswa khususnya generasi 35, saya harapkan ya, karena ini lulusnya di tengah pandemi juga COVID-19, dan tentunya kita mengikuti aturan-aturan dari kementerian juga, dan tidak ada dilaksanakan ujian nasional, ujian sekolah saja, tentunya tidak mengurangi semangat pada generasi 35 untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi ya, untuk lebih semangat tetap berkreasi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nama saya Agung Ade Aryadi. Di sini saya berasal dari kelas 1251 dan diketahui jadi ketua kelas di kelas kami yang terakhir di kelas 12 ini. Aku nama Dinda Kahayani, biasa dipanggil Dinda, dari kelas 12 MIPA 1. Di kelas 12 aku jadi bendahara kelas. Dari kelas 11 sih sebenarnya. Iya, Kak. Dari kelas 10 sih. 3 tahun. Kalau nama aku Gabriel Febrian Bernard. Aku dari kelas 12 MIPA 1. Aku di kelas sebagai murid. Kalau dari aku sukanya banyak banget gitu kan. Mau dari sama teman-teman, sama pelajaran dan yang lain-lain gitu. Cuman kalau dukanya itu kadang kayak kita tuh bikin bisa jadi tertekan, stres gitu loh sama pelajaran yang sebenarnya bukan pelajarannya sih, lebih ke gurunya ya. Ada beberapa guru yang dia itu tegasnya itu bikin kita kayak deg gitu loh. Jadi kalau misalkan baru aja beliau masuk ke kelas atau baru jalan dari ruang guru mau ke kelas, kami itu sudah kayak bapak atau ibunya udah datang gitu. Jadi kayak semua satu kelas diem, gak ada yang berani berkutik. Apalagi kadang kalau misalkan satu aja temen di kelas itu ngelakuin kesalahan yang menurut beliau itu kayak beliau nggak suka gitu kan, pasti nanti ya bisa satu kelas tuh kena. Nah itu sih dukanya tuh. Kalau menurutku sukanya tuh ya kantinnya makanannya murah-murah. Itu menurutku. Kalau dukanya mungkin ya sama kayak itu tadi lah. Kayak mungkin ada sebagian guru ada yang memang mata pelajarannya ini tapi kayak yang diajarkan beda. Mungkin itu aja. Aku nggak terlalu banyak soalnya.
kalau masalah kejadian memalukan tuh kayaknya aku pas awal-awal masuk sekolah tuh deh. Waktu itu tuh aku yang disuruh buat yel-yel. Itu memalukan sebenarnya aku, kejadian itu. Sih, suka dan duka selama bersekolah banyak banget ya. Apalagi kalau sukanya jelas banyak. Di sini alhamdulillah kalau di Semada jadi wadah aku untuk bisa lebih berprestasi dan juga tentunya menambah relasi dengan teman-teman yang aku punya. Di sini juga banyak momen atau terkadang bikin kayak awkward gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi benar yang teman-temanku sebelumnya bilang itu kalau momen sama kadang dengan guru-guru yang dibilang bukan agak ya, killer. Langsung aja deh, nggak usah basa-basi ya. Memang gitu. Sebenarnya mereka itu bukan guru yang killer ya, cuma mungkin dengan pengajaran mereka yang seperti itu tuh dianggap siswa sebagai killer. Padahal guru-guru yang kami maksud sebelumnya itu memotivasi, membawa, dan ingin menyemangati kami untuk terus belajar dan belajar. Jadi kalau untuk duka sih lebih yang nggak ada ya. Mungkin ya benar sih, duka nggak ada. Maksudnya nggak sampai duka-duka amat gitu. Nilai jeblok ya alhamdulillah ya enggak gitu kan. Nama saya Gabriel Amadeus, saya dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Jonisa Fabrila Kristi dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Azaria Rivo dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Mustika Syari dari kelas 12 MIPA 2. Halo, nama aku Rebecca dari 12 IPA 2. Ini aku duluan nih, seru nih. Apa tuh? Nah, lucunya tuh lebih ke masalah teknis ya, karena kan kalau misalnya online tuh kadang suka ada yang lupa mute mikrofon kayak gitu kan. Jadi banyak teman tuh suka kayak dia tuh nggak sadar lupa nge-mute, tapi dia lagi nge-scroll TikTok apa segala macam, jadi masuk suaranya. Sama kalau yang cowok-cowok nih ya, biasanya tuh suka iseng mainin nama profile Zoom meeting-nya itu. Jadi kayak Azaria Rivo nih, dia tiba-tiba jadi Joe Taslim, nama Zoom meeting-nya. Terus ada yang jadi Taufik Hidayat lah segala macam. Ya, seperti itu sih isengnya di daring sih ya. Nggak tahu kalau menurut yang lain sih gimana? Ayo gantian. Oke, dari aku dulu ya, dari Azaria Rivo nih. Kalau aku pribadi sih benar yang dibilang Gabriel tadi, itu lucu banget sih menurut aku. Kayak ganti nama gitu profile supaya nggak istilah kan kalau guru tuh nanya tuh, pelajaran udah mengerti nggak? Jawabannya nanti ditanyakan anaknya satu-satu kalau udah dimengerti. Terus jadi aku sengaja tuh ganti nama kayak pakai Joe Taslim, terus pakai ya banyak Taufik Hidayat dan lain-lain tadi supaya nggak dipanggil tuh. Terus selain itu sih, kalau aku jujur yang paling lucu banget ketika ada teman aku namanya Arkelaus itu dipanggil dan dia lagi posisinya tidur. Itu lucu banget sih kalau menurut aku. Dan itu laki-laki semua tahu. Itu lucu banget. Nah, itu nggak usah di-spoiler ya, dia ngapain. Nah, kalau grup gini. Jadi guru nih misalnya pagi-pagi mulai pelajaran. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum kan kayak gitu. Yang jawab waalaikumsalamnya paling 9, 8. Tapi giliran udah mau selesai, saya ucapkan terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab tuh 40 orang. Jadi gitu lucu sih kalau menurut aku. Giliran udah di akhir yang jawab banyak, tapi giliran di awal pada tidur kayaknya. Itu sih kalau menurut aku. Kalau aku dulu pernah yang waktu awal-awal online kan ya banyak banget tips buat ngehindar kalau misalkan gurunya lagi ngomong terus kita keluar aja gitu yang pakai background muka kita diam kayak gini loh, yang kita foto terus pakai virtual background. So aku pernah pakai itu sekali. Terus ada temanku yang iseng namanya Dea Carolina, kelas 12 IPA 2 juga, dia pakai jilbab juga. dia manggil aku, "Ibu Rebecca mau nanya, Bu." Terus kayak buru-buru langsung gitu. Lucu sih kalau menurutku. Kalau diingat-ingat lucu, kalau ceritain lagi nggak lucu. Kamu Mustika? Kurang lebih sama aja kayak teman-teman yang lain, on mic biasanya. Saya Kevin Majesta Ivano dari 12 MIPA 3. Saya Mikael Christian dari 12 MIPA 3.
Saya Sarjana Saturai dari 12 MIPA 3. Kalau menurut saya, mungkin saya milih Ibu Umi dari pelajaran MTK Minat, karena Ibu Umi mungkin menurut saya dari cara dia menyampaikan, menurut saya pas dengan saya yang agak tidak terlalu pintar. Ya, Bu Yosa. Dari matematika wajib kelas 8. Ya. Kelas 11. Iya, kelas 11. Gara-gara ibunya itu kadang bisa bercanda, tapi kadang juga waktu nerangin tuh jelas gitu loh. Jadi itu asik. Bu Yuliasi, guru SBK. Karena gurunya baik, terus ngajarnya juga asik, juga santai lah pokoknya. Penjelasannya juga bagus. Kenalkan, nama Sofian Majid dari kelas 12 IPA 4. Menjabat sebagai ketua kelas IPA 4. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Ika Tania Hairani dari kelas 12 MIPA 4. Apa suka duka kakak selama bersekolah di Semada? Suka dukanya pasti banyak ketemu teman baru, namanya juga kan waktu naik ke SMA tuh pasti barulah lingkungannya. Terus itu ya banyak bisa mengeksplorasi lah hal-hal yang sebelumnya belum ada di SMP. Tapi untuk dukanya sih kadang kalau misalnya udah pelajarannya udah masuk jam siang tuh kan hawanya panas tuh. Jadi otomatis kayak murid-muridnya tuh pasti kayak kayak malas juga gitu. Sukanya ya emang lingkungan sekolahnya enak, kayak banyak pohon-pohon rindang juga. Jadi kalau waktu istirahat atau waktu senggang kita bisa duduk-duduk di bawah pohon rindang di DPR. Lingkungan pertemanan juga enak-enak, sama ya makanan di kantin Semada enak-enak juga. Kalau dukanya sih tugas sekolah di Semada itu luar biasa wow gitu, kayak banyak banget gitu. Ya. Terus ya, banyak sih ya rata-rata aja, cuman tugasnya tuh kadang nggak bisa dimengerti gitu loh, kayak wow gitu. Kemudian ya emang kelasnya panas, itu jadi nggak fokus belajarnya. Sukanya kayak teman-teman itu rame, ketemu banyak orang juga kalau di sekolah tuh. Perkenalkan, saya Amanda Yesafis Manik dari kelas 12 MIPA 5. Kenalin, nama aku Elke Angel Oktaberta, biasa dipanggil Angel, dari kelas 12 MIPA 5. Hai, nama aku Fierina Glorin, biasanya dipanggil Ferin, dari kelas 12 MIPA 5. Oke, kalau dari aku pribadi ya, yang aku kangenin dari sekolah offline itu event-eventnya. Kayak kan kalau misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali kan Semada itu ngadain event. Kayak bulan bahasa, terus kelas meeting, terus kayak bazar Semada. Itu kan kita suka ngadain kerja sama tim kan, kerja sama kelas, kita pasti kerja sama di acara event itu yang kayak buat asik. Kayak kita saling dukung-mendukung untuk lomba-lombanya, saling ngasih ide. Kalau misalnya untuk bulan bahasa kita harus ini nih, puisinya ini, orang-orangnya ini gitu. Kelas meeting juga kayak sepak bola, kayak vokal solo juga kan gitu, kita saling ngasih dukungan. Sama aja kayak bazar yang lain-lain gitu. Beda kok rasanya kalau misalnya dia kelas meetingnya online sama yang offline gitu, beda rasanya. Dan itu yang menurut aku yang paling aku kangenin. Terima kasih. Oke, kalau dari aku, yang paling aku kangenin itu adalah kursi kantin. Karena kursi kantin adalah tempat aku dan teman-temanku berbagi topik obrolan menarik dan melakukan hal-hal random bersama guru-guru. Jadi itu tuh adalah hal yang rutin kami lakukan setiap harinya. Itu aja sih yang paling aku kangenin. Bolos ya. Kalau dari aku sih yang paling aku kangenin pas jam kosnya sih. Atau enggak pas pernah ketiduran di kelas gitu.
main-main bareng sama temannya aja. Gitu aja sih. Kenalin, aku Ade Aulia dari 12 MIPA 6. Saya Bima Putra Danda. Dan saya Bayi Niko Aprianti. Kalau pesan buat adik-adik, ya kurang-kurangin lah pacarannya. Kalau ya ya kurang-kurangin aja pacarannya, ya fokus aja lah buat masa depan. Udah ngerasain lah gimana gitu. Kalau dari aku sih selama SMA tuh ambil sebanyak-banyaknya peluang yang kalian punya, karena peluang itu nggak selalu dari kelas kalian. Kalian punya banyak peluang di SMA, ambil semuanya, cetak yang terbaik buat sekolah. Ya buat adik-adik, berjuang dan semangat terus dalam pendidikannya, serta jangan suka bolos ke tempat coffee shop. Halo, nama aku Zanira Rifani Putri dari kelas 12 MIPA 7. Namaku Maharani Eklesia dari kelas 12 MIPA 7 juga. Namaku Regita Putri Indriani dari kelas 12 MIPA 7. Namaku Nia Prilianti dari kelas 12 MIPA 7 juga. Namaku Destiadini Putri dari kelas 12 MIPA 7. Aku jawab pertama. Ciri khasnya kelas kami itu di pedesaan, jadi sering dibilang kelas desa. Terus kalau dari dalam itu mungkin cowok-cowoknya yang gimana lah, yang konyol dan aneh, gokil lah pokoknya kayak gitu. Kalau dari aku, ciri khas kelas kita tuh dulu kelas 10, kelas kami tuh dikenal sebagai kelas tanpa jendela. Jadi kelas kami tuh paling unik gitu. Karena dulu waktu awal-awal masuk, kelas 10 semester 1, kelas kami tuh paling gelap, dan gak ada jendela. Jadi kalau orang-orang masuk tuh kaget sendiri gitu loh, kok kelasnya gelap banget gitu. Karena ternyata dulu tempat itu tuh bukan seharusnya menjadi kelas gitu. Tapi setelah itu semester 2 kalau nggak salah akhirnya jadi jendela. Jadi itu sih. Orang-orang pasti tahu kalau dulu dibilang kelas tanpa jendela, oh MIPA 7 gitu. Kalau dari aku ciri khas kelasnya, menurutku kelas kami masuk dari beberapa jajaran kelas sih. Kalau untuk kelas 11 itu ya di pedesaan, terus juga kelasnya itu panas, terutama panas karena semuanya itu kan jendela. Terus tuh kipas cuman paling ya dinginnya cuman paling pas pagi, terus siangnya pengap. Nah, habis itu juga ya di desa, tapi enaknya dekat kantin karena ada kantinnya 2, jadi enak. Jadi kalau tiap belanja tinggal jalan, itu sih enaknya. Perkenalkan, nama saya Almamora Angelia dari kelas 12 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Fujisita Sapari dari kelas 12 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Marcelino Febrian dari kelas 12 MIPA 8. Kalau aku sih dari makanan kali ya, makanan di kantin. Yang cuman bisa didapatin di Semada itu kan kayak pentol Maspur, lalu kayak Bu Masmi, itu enak sih. Dan nggak ditemuin di tempat lain atau sekolah lain. Kalau aku ada 3 sih. Yang pertama kantinnya. Kantinnya kan ada 2, ada kantin kota sama kantin desa. Nah, makanannya juga enak-enak, terutama pentol Maspur sama Bu Masmi. Terus yang kedua, karena kami tinggal di desa kan, kelas IPA 8, jadi terutama hari Jumat pasti kan banyak free time gitu. Apalagi yang no lab nggak ada ekskulnya. Biasanya kami kumpul-kumpul, main kelereng, main di semak-semak juga. Terus kami juga main bulu tangkis, bisa main bola juga, terus nonton bareng. Itu sih momennya. Terus yang ketiga, guru-gurunya. Guru-gurunya kan beda-beda. Ada guru-guru yang kayak tugasnya enak-enak, ada yang lebih santai, ada yang ribet, ada yang galak juga. Jadi sifat-sifat guru-guru yang berbeda-beda ini yang memberikan kesan yang nggak mudah dilupakan gitu untuk anak-anak SMA Negeri 2.
Kalau dari aku, kebetulan kan aku ikut beberapa organisasi. Jadi yang menurut aku nggak aku dapat dari di luar Semada, mungkin dari pengalamannya itu sih, kayak pengalaman pelantikannya. Tiap organisasi itu beda-beda kan cara pelantikannya. Jadi menurut aku kalau ditanya hal yang nggak aku dapat, ya pengalaman itu. Terus bukan cuma pengalaman di organisasi, dari segi guru-guru sama seperti kata Marcel tadi benar, kayak ada guru-guru yang tugasnya lumayan berat dan mudah. Sampai sekolah lain pun juga ikut komentarin, kenapa sih anak Semada tugasnya unik-unik, ada yang sampai sosmed, ada yang bikin video, serasa artis, katanya gitu. Jadi itu sehingga aku dapat dari sekolah lain pun juga. Mungkin Semada doang kayak saat zaman-zaman pandemi yang emang gencar-gencarnya melakukan kegiatan di sosmed yang terniat sih menurut aku. Sampai ujian praktek pun sangat-sangat niat. Itu sih kalau dari aku. Perkenalkan, nama kakak Ekwan Marcel dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Furkon dari IPS 1. Kata-kata menurut aku, ya jangan lupain teman yang pernah ada. Terus kalau sudah sukses, sukses bersama. Kalau ada yang susah, kita bantu sama-sama. Kalau ada yang berduka, kita bantu sama-sama. Kalau ada yang bahagia, kita bahagia sama-sama. Buat teman-teman, terima kasih udah kayak membuat cerita di hidupku gitu. Kayak dari kelas 10 sampai sekarang gitu. Membuat cerita masa-masa SMA gitu. Terutama kayak aku kan orangnya kayak berteman ke semua orang dari sampai Z kan ku temanin gitu. Nah, dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 8, IBB maupun IPS 1 sampai 3 kan aku kan banyak berteman gitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman tuh udah mau berteman denganku gitu. Nah, habis itu saling bertukar cerita segala macam, saling membagi pengalaman, saling membagi informasi segala macam gitu. Kalau nanti sudah sukses, jangan berubah. Jangan jadi sombong. Kalau misalnya nanti sudah sama-sama sukses, bikin kenangan baru lagi sama-sama. Dari awal lagi. Kakak, dari Raymond Jonathan Siampuri dari jurusan IPS 3. Nama saya Gilbert Pongsutungan dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Muhammad Adam Farid dari kelas 12 IPS 3. Saya Inji Salsabila dari kelas 12 IPS 3. Aku yang momen paling jahil sama si Gary itu apa ya? Itu ada teman aku lagi, satunya nama Henry. Itu pernah aku minta surat izin keluar sakit itu karena ketentuannya berubah dari awalnya cuma tinggal ngambil dengan SNA kayak gitu, itu kita harus kayak istirahat 30 menit dulu di UKS. Baru kita bisa dapat surat izin sakitnya. Jadi di situ tuh aku tuh minta di makeover dengan lotion, muka aku sampai kelihatan pucat, dan itu paling kebodohan yang pernah lakuin. Kami pernah satu kelas bolos pas ulangan harian. Jadi kan di situ tuh ceritanya ngapain lah, kami tuh kan ada jadwal ulangan harian, cuman tabrakan sama 17 Agustus. Kami ini kan mau ikut lomba kayak gitu ceritanya. Oleh kami malas, lagian kalau dipikir-pikir waktu ulangan hariannya ini nggak masuk akal kayak gitu. Nah, bayangin disuruh bikin karya dalam waktu 2 jam pelajaran tuh kan nggak mungkin kayak gitu. Sedangkan kami biasanya ngerjain tuh seminggu lah paling nggak. Terus kami mikirnya malas gitu kan bolos sekelasan. Sampai ibunya tuh marah, terus seminggu kemudian kalau nggak salah itu sekelasan disuruh skot jam. Yang emang paling berkesan tuh karena cuma sekali, karena kemarin kan COVID, itu yang pas bazar 3 hari itu udah paling berkesan. Karena kapan lagi kita bisa kayak gitu, oleh kan ada COVID, jadinya menurutku yang paling berkesan karena
kita kan situ kan ngejual barang gitu, ngejual makanan. Jadinya kayak lebih berkesan karena ada kerjasama, ada rasa kekeluargaannya gitu. Nah. Halo, nama aku Nadira Valencia dari alumni kelas 12 IPB. Lanjut, Len. Aku Selin Amelia dari kelas 12 IPB juga. Ya, perkenalkan, nama Kakak Jepri Manuel dari kelas 12 IBB. Kalau menurutku ada dua sih, antara sedih dan senang. Yang pertama sedihnya tuh karena hampir satu tahun setengah nggak pernah ketemu dengan teman-teman gitu, nggak pernah merasain yang kayak dulu gitu, yang keluar-keluar di kelas atau rame-ramean gitu, ngumpul dan lain sebagainya, bercanda, dan juga nggak ada segala perpisahan dan lain sebagainya. Itu kalau sedihnya. Kalau senangnya ya adik-adik tahu sendiri lah, ujiannya nggak terlalu diawasin, dari rumah aja gitu kan, enak. Udah sih. Oke. Kalau menurut aku sih nggak jauh beda dari jawabannya Jeffrey, lebih ke campur-campur juga, senang sedih ya. Senang sih karena akhirnya ya segala prakara perihal ujian tuh beres, kayak ujian praktek lah, ujian inilah apalah, yang macam-macam itu tuh akhirnya kayak yes, finally beres, ini hal-hal kayak gini akhirnya nggak dipikirin lagi kan. Terus kalau sedihnya sih ya pertama selama kayak setahun setengah tuh nggak ketemu teman, jadi kayak esensi sekolahnya itu kayak kurang aja gitu, kayak cuma depan laptop duduk, nggak ada kayak nggak bisa segala ada momen-momen ke kantin atau apa gitu kan. Terus juga agak kecewa juga karena kayak pas lulus tuh kayak ya udah cuman kayak gitu doang. Sedangkan kalau seandainya nggak pandemi, pas pengumuman lulus tuh pasti kayak ketemu teman-teman, terus sama-sama ngerayain kelulusan, etc. kayak gitu kan. Tapi ya ini ya malah kayak gini doang. Tapi ya terlepas dari itu, at least seenggaknya bisa lulus bareng-bareng sih ya, dan masih ada pengalaman sama teman-teman selama 2 tahun sebelumnya seenggaknya. Itu kalau menurut aku sih. Ya, jawabannya sih sama ya. Waktu dapat pengumuman lulus sekolah itu, jujur aku langsung nangis karena ya udah pengumumannya gitu aja, nggak ada ketemuan terakhir gitu. Palingan cuman ngambil SKHU atau ijazah gitu-gitu doang. Jujur nangis banget sih. Cuman senangnya ya udah gitu, sudah bisa lulus SMA. Aduh, mau nangis kan. Bisa lulus SMA di waktu-waktu pandemi gini ya. Jadi senang sedih campur aduk deh. Di setiap pertemuan akan selalu ada kisah yang tak terlupakan. Biarlah perpisahan ini menjadi jeda yang akan mengakrabkan kita kembali. Terima kasih untuk setiap detik penuh makna dan setiap menit yang penuh canda tawa. This is cool. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on. SK berani nih, otot nih. Lain harus nyilang kita.
Kenapa ada bocil? Yo ganti. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oke guys, jadi video kali ini dimenangkan oleh kelas 5. See you next time guys. 5 Sanskoy. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Akan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat, setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita
sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Sahabat, perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi. Semada ini adalah awal kalian berkarir, awal kalian berkarya. Pesan ibu hanya satu, tetaplah rendah diri, walaupun kalian punya banyak prestasi. Yang kalian tunjukkan prestasi, bukan keangkuhan. Salam sukses. Apapun yang akan terjadi, ingat kita pernah berada di sini. Jangan pernah lupakan kita. Semua suka duka cerita bersama, simpanlah di hati. Perpisahan bukanlah akhir, melainkan sebuah momen besar untuk saling bertemu dan menggenggam keberhasilan bersama suatu hari nanti.